Dalam hal ini, makalah dibagi menjadi dua pengertian, yaitu yang pertama, makalah ialah tulisan resmi tentang suatu pokok yang dimaksud untuk dibacakan di muka umum dalam suatu persidangan dan yang sering disusun untuk diterbitkan. Yang kedua, makalah ialah karya tulis pelajar atau mahasiswa sebagai laporan hasil pelaksanaan tugas sekolah atau perguruan tinggi. Yang kedua, menurut Panuti Suciman, makalah ialah karangan prosa, bukan cerita rekaan yang membicarakan pokok tertentu. Yang biasanya makalah dibuat di dalam majalah atau koran, tetapi makalah dapat juga merupakan sebuah buku anatologi. Yang ketiga, menurut WJS Wadar Minta, makalah ialah uraian tertulis yang membahas suatu masalah tertentu dikemukakan untuk mendapat pembahasan lebih lanjut. Yang keempat, menurut Tanjung dan Ardial, makalah ialah karya tulis yang memuat pemikiran tentang suatu masalah topik tertentu yang ditulis secara sistematis dan runtut dengan disertai analisis yang logis dan objektif. Yang kelima, menurut Surapman, makalah ialah segala jenis tugas kuliah yang harus diselesaikan secara tertulis, baik sebagai hasil pembahasan buku maupun sebagai hasil karangan tentang suatu pokok persoalan. Yang keenam, menurut Zainal Arifin, makalah ialah karya tulis ilmiah yang menyajikan suatu masalah yang pembahasannya berdasarkan data di lapangan yang bersifat empiris objektif. Yang ketujuh, menurut A.F. Fajruddin, makalah ialah jenis tugas kuliah yang harus diselesaikan secara tertulis, baik sebagai pembahasan buku maupun sebagai hasil karangan tentang suatu pokok persoalan. Pengertian makalah menurut Dr. Andes S. Imam Asy'ari. Makalah ialah naskah semester, biasanya paper dituntut oleh seorang dosen atas mata kuliahnya apabila semester akan berlangsung atau kuliah akan berakhir. Karangan ini tidak begitu panjang, mungkin 10-15 halaman ukuran folio. Yang kesembilan, menurut Burhan, makalah ialah suatu bentuk tugas kuliah atau prasyarat diskusi dan seminar. Yang ke-10, menurut Prof. Komarudin MPD, makalah ialah suatu karya tulis yang dipergunakan untuk publikasi jurnal atau periodikal atau lisan. Yang ke-11, menurut Dr. Andes Madyo Eko Susilo dan Dr. Andes Bambang Priyanto, makalah ialah tulisan yang berisikan prasaran pendapat yang turut membahas suatu pokok persoalan yang akan dalam rapat kerja, simposium, seminar, dan sejenisnya. Yang ke-12, menurut Muhammad Ali, makalah ialah karya tulis ilmiah yang pembahasannya difokuskan pada suatu masalah tertentu, biasanya berhubungan dengan suatu mata kuliah atau bidang spesialisi tertentu. Yang ke-13, menurut Siswoyo Harjodipuro, makalah ialah suatu karya tulis, baik yang ditulis oleh para mahasiswa sebagai pemenuhan tugas mata kuliah, maupun yang ditulis oleh para sarjana sebagai hasil studi atau penyelidikan. Nah, yang terakhir, menurut M. Widya Martaya dan Veronica Sudiarti, makalah ialah suatu karya tulis yang disusun oleh seseorang atau kelompok yang membahas suatu pokok bahasan yang merupakan hasil penelitian di bidang pendidikan dan kebudayaan. Saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis makalah. Yang pertama adalah jenis makalah deduktif. Makalah ini merupakan makalah yang berdasarkan pada kajian teoritis dan relevan dengan permasalahan yang dibahas. Jadi makalah ini isinya hanya berdasarkan teori-teori saja, namun tetap relevan dengan pembahasannya. Yang kedua, makalah jenis indukatif. Makalah ini merupakan makalah yang berdasarkan data empiris dan bersifat objektif. Jadi makalah ini hanya berdasarkan data-data hasil dari observasi dari lapangan dan bersifat objektif, namun tetap relevan dengan pembahasannya. Yang ketiga adalah makalah jenis campuran. Makalah ini adalah makalah yang berdasarkan kajian teoritis dan data empiris. Jadi maksudnya makalah ini adalah penggabungan dari makalah jenis deduktif dan indukatif. Dan makalah ini dibagi lagi menjadi 6, yaitu makalah ilmiah. Makalah ilmiah ini membahas tentang permasalahan yang ditulis oleh studi ilmiah yang telah dilakukan, tapi makalah jenis ini tidak berdasarkan pendapat si penulis yang bersifat subjektif.
Selanjutnya yaitu makalah kerja. Makalah ini diperoleh dari hasil sebuah penelitian dan memungkinkan bagi seorang penulis untuk berargumentasi dari suatu permasalahan yang dibahas dan didapatkan dari proses penelitian. Artinya, opini yang bersifat subjektif penulis lebih memungkinkan pada makalah tersebut. Lalu ada makalah kajian. Isi dari makalah tersebut biasanya sebagai sarana pemecahan suatu masalah yang bersifat kontroversial. Makalah posisi sering digunakan untuk karya tulis yang disusun atas permintaan suatu pihak. Fungsi makalah jenis ini yaitu untuk alternatif pemecahan suatu masalah yang sedang kontroversial. Untuk prosedur pembahasan dan penulisannya dilakukan secara ilmiah. Makalah analisis. Sifat dari makalah ini yaitu objek empiris. Lalu ada makalah tanggapan. Makalah ini biasa dijadikan sebagai tugas pada mata kuliah bagi mahasiswa. Isi makalah jenis ini merupakan reaksi terhadap suatu bacaan. Ini saya akan menjelaskan syarat-syarat makalah. Sebelum kita membuat sebuah makalah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Di antaranya, 1. Topik yang akan dibahas. Sebelum kita membuat sebuah makalah, kita wajib mempelajari dan menganalisa topik yang akan ditulis. Yang kedua, menyusun pola pikir. Yang ketiga, mengumpulkan bahan-bahan materi. Dan yang keempat, kaidah kebahasaan. Artinya, dalam menulis sebuah makalah, kita dituntut untuk 1. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. 2. Menyusun kalimat agar lebih mudah dipahami. 3. Singkat, padat, dan jelas dalam uraian. Dan yang terakhir, rangkaian uraian yang berkaitan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sistematika makalah. Berikut ada beberapa langkah dalam penulisan sistematika makalah. Yang pertama, bab 1 ada pendahuluan. Hal ini merupakan salah satu metode dalam penulisan makalah yang berisikan latar belakang, tujuan, perumusan masalah, ruang lingkup, dan manfaat atau sistematika penulisan. Selanjutnya, bab 2 ada landasan teori. Hal ini merupakan salah satu metode dalam penulisan makalah berupa pengertian atau definisi dengan kutipan pada saat penyusunan dengan penelitian. Selanjutnya adalah bab 3 pembahasan, merupakan metode penulisan untuk memberikan tinjauan umum dan singkat dari struktur organisasi, biasanya mengenai masalah yang akan dihadapi dan juga penyelesaian masalahnya. Lalu akan berakhir dengan proses dan hasil akhir pada sebuah makalah. Bab 4, rancangan sistem dan implementasi, adalah penjelasan analisis sistem yang akan diusulkan untuk mengimplementasikan dengan rinci tentang penentuan pada bab sebelumnya. Selanjutnya, bab 5 penutup, yaitu metode penulisan yang berisi kesimpulan dan saran sehingga dapat menganalisis dan mengoptimalkan sistem yang berdasarkan pada materi sebelumnya. Lalu daftar pustaka biasanya berisi tentang artikel-artikel maupun karya ilmiah orang lain yang digunakan penulis untuk mendapatkan ide untuk makalahnya. Yang terakhir merupakan lampiran, yaitu informasi tentang hasil pengolahan data dalam bentuk tabel, grafik, maupun gambar. Bisa juga diisi dengan gambar atau foto dari berbagai kegiatan penulis dalam menyelesaikan makalahnya.